Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna adkhulu hadhil qaryata faqulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan bertemu dengan bulan yang mulia, bulan yang penuh kenikmatan, Ramadan. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Anak-anakku yang dirahmati Allah, bulan Ramadan, bulan yang sangat kita tunggu. Ibadah di bulan Ramadan bukan hanya sekedar wirid kita, sholat sunnah kita, atau tadarus kita, tetapi jauh dari itu semua, ibadah yang perlu juga diutamakan adalah bagaimana kita mampu mengupdate pengetahuan atau memperbarui pengetahuan yang ada dalam diri kita. Maka sebagai ikhtiar kita pada hari ini, saya ingin menyampaikan sedikit sebagai wahana untuk memperbaharui pengetahuan kita, yaitu tentang pelajaran yang kita pelajari tiap hari tentang pola bilangan. Anak-anak pasti tahu tentang pola bilangan itu yang pernah diajarkan di dalam kelas. Pola bilangan yang akan saya sampaikan di sini adalah bagaimana kita memahami pola Fibonacci yang berhubungan dengan penciptaan alam semesta ini. Anak-anakku dan pemirsa yang dirahmati Allah, kalau kita mengingat kembali tentang materi Fibonacci, tentu anak-anak masih ingat pola bilangan tersebut. Kalau saya sampaikan di sini, saya akan menyampaikan bahwa pola bilangan itu ada dimulai dari 0, 1, 1, dan pola selanjutnya, saya yakin anak-anak masih ingat. 2,
3. Dan pola selanjutnya adalah dengan menambahkan bilangan sebelumnya. Di sini Ustaz akan menyampaikan sampai 5, 8, 13, 21, 34, dan seterusnya. Inilah pola bilangan Fibonacci. Kenapa hari ini kita mengulang kembali, mengingat kembali materi Fibonacci ini? Karena pada pola bilangan Fibonacci ini ada hal yang sangat menarik. Menariknya di mana? Sebelum kita ke sana, kita runut sebentar tentang sejarah tentang Fibonacci. Fibonacci ini ditulis oleh seorang ilmuwan dari Italia yang bernama Leonardo Fibonacci. Leonardo Fibonacci ini ada seorang ilmuwan dari Italia, dan dia juga yang memperkenalkan kepada dunia Eropa tentang sistem penulisan bilangan dan perhitungan bilangan Arab atau algoritma. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kenapa menariknya Fibonacci di sini? Karena apa? Kalau kita lihat dari Fibonacci ini 0,11235, bahwa seluruh nantinya penciptaan alam semesta itu mengikuti pola dari Fibonacci ini. Kita akan membagi bahwa bilangan ini kalau dibagi dengan bilangan sebelumnya, ini Ustaz ambil di pola ke seterusnya. Jadi kalau Ustaz mengambil dari 13 dibanding 18, maka akan didapati sebuah angka yang saling mendekati. 21 dibagi 13, dia pun akan mendapatkan sebuah bilangan yang selalu sama. Dan uniknya, pada pola ke-13, ini sudah Ustaz catatkan di sini, saya sudah memberikan catatan sedikit bahwa pada pola ke-13 adalah 233, nanti anak-anak bisa mengecek, dibagi dengan 144 itu adalah 1,618, dan itu pun akan mengalami sebuah bilangan yang tetap akan didapatkan dengan bilangan 1,618. Di sini Ustaz menuliskan dari 337 dibagi 233 itu akan didapatkan dengan angka yang konstan. 610 dibagi dengan 377 itu adalah 1,618. Di sinilah menariknya dengan bilangan Fibonacci. Selalu didapatkan angka 1,618. Menariknya di mana? Karena dengan perbandingan ini, atau yang nanti kita sebut dengan perbandingan emas atau golden ratio, bahwa nanti semua penciptaan alam semesta ini mengikuti perbandingan ini. Kalau kita perhatikan nanti di sebuah cabang pohon, pernah melihat sebuah cabang pohon? Kalau saya gambarkan sedikit, ada sebuah pohon. Ini adalah satu. Dia akan ada ranting satu, pada tahap berikutnya ada 2. Kemudian dia akan mencabang lagi menjadi seperti ini, akan menjadi 3. 1, 2, 3. Mengikuti pola yang ada di dalam sini, Fibonacci kembali. Kemudian apa? Kalau kita kembalikan pada penciptaan manusia, Allah menciptakan manusia bukan hanya sekedar menciptakan, tetapi penuh perhitungan, dan itu bisa ditangkap dengan akal bagi kita yang mau berpikir. Kita perhatikan bahwa dalam surat Al-Infitor ayat 7 dan 8, kalau saya bacakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi ayyi syuratin ma syaa rakkabak alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Bahwa di sini yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Kemudian di ayat 7 dijelaskan bahwa dalam bentuk apa saja yang dikehendaki Dia menyusun tubuhmu. Maha benar Allah, maha besar Allah, bahwa di dalam penciptaan manusia Allah telah menyusun sebuah keseimbangan, kesempurnaan.
Apa hubungannya dengan Fibonacci di sini? Maka kalau kita perhatikan bahwa perbandingan ujung jari ini, jari sampai ke siku, kamu bandingkan dengan jarak antara siku ke lengan, maka dia akan memenuhi perbandingan golden ratio atau rasio emas, yaitu 1,618. Ada lagi, nanti silahkan bisa dicek bahwa perbandingan panjang wajah, itu dalam wajah, dibagi dengan lebar wajah, dia juga memenuhi perbandingan golden ratio atau 1,618. Itu hanya sebagian dalam penciptaan tubuh kita, padahal di dalam tubuh kita terdapat banyak sekali unsur, tangan, kaki, badan, paru, dan semuanya mengalami kesempurnaan dan keseimbangan, dan semuanya kembali di 1,618 perbandingan rasio emas atau golden ratio. Anak-anakku yang dirahmati Allah, itu hanya sedikit yang bisa Ustaz sampaikan, bahwa apapun pembelajaran, apapun materi yang kita pelajari bukan sebuah kesia-siaan, tetapi ada ilmu di dalamnya. Untuk apa? Agar kita selalu melihat kebesaran Allah, dan kebesaran Allah dan ciptaannya itu mampu kita tangkap dengan akal kita. Menangkapnya dengan apa? Tentu dengan ilmu pengetahuan. Maka anak-anakku, di saat anak-anak semua mengalami kesulitan, kemalasan akan pemahaman sebuah ilmu pengetahuan, maka jadikanlah itu sebuah motivasi bahwa Allah akan mengangkat derajat kita menjadi golongan tertinggi, yaitu golongan orang yang berilmu. Maka anak-anakku, di saat kesusah payahan anak-anakku semua dalam mempelajari ilmu pengetahuan, Allah tidak langsung melihat bagaimana hasil anak-anakku semua, tetapi bagaimana melihat proses anak-anak semua dalam memahami ilmu tersebut. Maka anak-anakku, tetap semangat dalam mempelajari ilmu, sedikit ilmu tetapi di situ menambah keimanan anak-anak semua, untuk menambah keimanan kita akan kebesaran Allah. Maka itulah sebuah pembelajaran yang sebenarnya. Maka sebelum saya akhiri, saya akan menyampaikan sedikit bahwa kita, peradaban di bangsa ini, di dunia ini adalah karena adanya orang-orang yang berilmu. Tidak ada sebuah kemajuan sebuah bangsa sedikit pun jika di dalamnya adalah orang-orang yang tidak berilmu. Dan sebaliknya, sebuah bangsa akan maju kalau di dalamnya adalah orang-orang yang berpengetahuan. Karena Allah telah menganugerahkan sebuah pengetahuan, akal pikiran kita untuk apa? Untuk berpikir. Maka di saat kita mengalami kesulitan dalam pembelajaran itu, ingatlah bahwa kita akan diangkat derajatnya oleh Allah sebagai orang-orang yang berilmu. Demikianlah anak-anakku yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan semoga di Ramadan ini ada sebagai momentum kita untuk selalu mengupdate pengetahuan kita, memperbarui pengetahuan kita, agar apa? Agar kita menjadi salah satu penyumbang peradaban besar di dunia ini, karena kita adalah golongan orang-orang yang berilmu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.